pada Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Apakah suara saya terdengar kecil? Halo, cek Pak Andri. Bagus. Sudah bagus. Tadi memang kecil. Oke. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. 3 untuk pertanyaan pertama. Nanti silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung melambaikan tangan atau mengetik langsung ke kolom chat. Kemudian nanti akan saya bacakan. Saya akan memilih ketika pertanyaan itu lebih dari 3 misalnya, saya akan coba untuk mengambil 3 saja, mau menyeleksi yang mana yang barangkali yang paling ini untuk dijawab. Oke, tadi sebelumnya di atas sudah ada pertanyaan pertama dari siapa ya? Ya, sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisi form survei Menti, biar kita bisa mengukur sejauh mana materi yang kita berikan dan sejauh mana yang Bapak Ibu tangkap. Sudah ya? Oke, Menti. Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Ya, belum ada pertanyaan, kita kembali paling atas. Oh, ada saya coba kirim kembali dari Bertanya Pak Cindung. Ya Pak Syakir, apa kabar? Halo Pak. Ada dari Mentimeter kirim. Langsung ini atau gimana? Baru 28 orang yang mengisi. Mohon untuk mengisi Mentimeter dulu, Pak. Oke, tunggu. Di mana linknya itu? Ada di chat? Nggak ada di chat, saya lihat ini. Ya, saya oh iya, ada. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa Pak Laudi Hairum ini keluar masuk ya. Sambil sembari mengisi Pak Sudirman, Rustam Sudirman jelas ya suaranya? Suara saya. Karena kayaknya ada di perbatasan Selayar Pak Rustam Sudirman ini. Dari pelosok dia. Oke, saya kembali ke pertanyaan pertama yang di atas dari saya cari ke atas. Dari Andri Warsa, Jatiluhur. Bertanya apakah ada batas kecepatan yang baik untuk drone mungkin dengan pertimbangan angin atau faktor lain. Apakah yang kedua adalah apakah hasil capture dari drone bisa digunakan sebagai ground check untuk tata guna lahan? Dari Pak Andri Luhur. Materi. Yang kedua. Saya ulang kembali ya. Izin. Ya. Yang kedua itu jika sudah memang diolah yang peta dari drone tersebut, apakah bisa digunakan sebagai ground check peta citra untuk tata guna lahan misalnya seperti itu? Karena kan seperti yang disebutkan materi hari pertama dan materi hari kedua ini menyebutkan bahwa untuk drone sendiri kan real time saat ini ya, mungkin kalau umpamanya untuk 10 tahun untuk mengetahui perkembangan tata guna lahan mungkin kan akan sulit karena kita tidak merekam sebelumnya. Nah, mungkin kita akan tetap menggunakan citra, tapi citra itu kan butuh ground check untuk tata guna lahan, misalnya apa perubahannya bagaimana. Apakah hasil dari pengolahan dari menggunakan drone ini bisa menjadi ground check lah untuk pemanfaatan tata guna lahan daratan gitu. Terima kasih. Ya, barangkali terima kasih. Barangkali bisa langsung dijawab Pak Andri, nanti setelah itu baru kita buka lagi sesi yang saya jawab yang kedua biar saya tulis lagi. Jadi sangat bisa sebenarnya kalau ya, tapi tergantung ininya juga ya, tergantung presisi dan akurasinya juga ya. Kalau PCT
sudah sesuai ininya BIG, sudah sesuai metodologi yang dikeluarkan BIG, terus ketelitiannya tergantung kebutuhan, karena masing-masing peta setahu saya kebutuhan ada ketelitian kelas 1, ada ketelitian kelas 2, ada ketelitian kelas 3. Jadi tergantung hasil itu. Kalau tidak melihat dari itu ya semuanya sebenarnya bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena yang penting antara si foto udara yang saat ini dengan yang lampau si citra satelit itu kita bisa mengidentifikasi objek yang sama. Mungkin ada perubahan, oke, tapi mungkin ada beberapa benda, ada beberapa objek yang tidak berubah dari sekian tahun seperti itu. Dan biasanya itu lebih ke bangunan fisik atau ya mungkin bangunan fisik. Jadi bisa-bisa saja, yang pasti kalau berharap yang tadi GCP primar GCP-nya dijadikan acuan ke sana, saya kayaknya tidak menyarankan, karena primar itu pada saat dilakukan foto udara, sebelum dilakukan foto udara, dan sehingga pada saat foto udara primarnya juga ikut terekam oleh kamera. Jadi ketika mau menggunakan sumber lain, source lain, otomatis primarnya sudah tidak ada primarnya sudah tidak ada tidak ada di citra yang sebelumnya. Jadi, yang dipakai adalah kalau memang foto udaranya sudah terkoreksi sesuai kelas yang diinginkan dengan baik, itu sudah bisa dijadikan acuan dengan pada objek-objek yang sama dari antara citra satelit dengan foto udara. Gitu. Oke, bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Oh ya, belum, masih ada. Apakah ada batas kecepatan? Sebenarnya batas kecepatan karena setahu saya untuk DJI ini juga ada sport modenya, jadi batas kecepatannya bisa juga sampai berapa kilometer per jam ya, saya lupa untuk ininya. Mungkin masing-masing produk DJI atau drone rakitan maupun komersil punya masing-masing spesifikasi kecepatan, tapi kalau untuk foto itunya, untuk ketika perekaman, ketika mengambil gambar, itu sesuaikan dengan kecepatan shooternya. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengalaman di fotografi, jadi kecepatan yang mengambil satu gambar. Jadi semakin cepat kita setting pergerakan si drone, kebutuhan kecepatan pengambilan gambar dari kamera itu juga dibutuhkan semakin tinggi. Jadi tidak disarankan untuk cepat-cepat banget, minimal 8 km per jam. Seperti contoh yang tadi ya dipakai di video yang saya kirimkan, saya putarkan tadi di slide. Gitu. Baik, Pak Andri, terima kasih. Kalau ada tanggapan, silakan. Ya, barangkali sudah cukup puas Pak Andrinya, sama-sama Pak Andri. Oke, kita lanjut ke Ibu Nurul Fatima dari Poltesa Politeknik Samarinda ya. Gimana? Halo. Oke, saya lanjut. Apa bisa ambil gambar drone dengan tegak lurus? Kalau ada sudut bisa lebih luas cakupan view-nya dan ada metode koreksi untuk interpretasinya. Oke. Sebenarnya kalau untuk yang tidak tegak lurus ya, maksudnya menyamping, jadi kita bisa melihat horizontal view, cakrawala istilahnya, cakrawala view atau horizontal view setahu saya itu kita tidak bisa menjadikan dia sebagai produk pemetaan. Kenapa? Karena skala sama seperti ini. Ini panjang di sini sama dengan panjang yang di sini. Ya, secara visual, meskipun fisiknya kan sama, seharusnya sama panjang.
Tapi secara visual yang kita lihat panjang yang di sini antara titik ini dengan titik ini sama dengan titik ini dengan titik sini. Tapi ketika kita melihat seperti ini, kurang lebih ini yang ditampak ketika kamera menunjukkan derajat bukan 90 derajat. Menunjuk daerah sini. Seharusnya ini kan sama ukurannya dengan yang di atas sini. Tapi secara visual itu tidak sama. Jadi istilahnya skala yang digunakan di daerah sini berbeda otomatis dengan skala yang ada di daerah sini. Jadi kalau dibilang untuk dijadikan pemetaan, mungkin kalau pengambilannya menggunakan yang tadi, yang menggunakan model double grid. Jadi mungkin dari satu sisi dia diambil dari sini, satu sisi dia diambil dari sini, satu sisi diambil dari sini, ini 4 sisi, pokoknya semua sisi itu yang saling melengkapi, akhirnya yang tadi saya bilang di awal, bisa menjadi real 3 dimensi. Jadi 3 dimensi bentuk dengan sudah kelihatan di sisi-sisinya, seperti itu. Tapi kalau untuk, maksudnya kalau Ibu tadi cuma 1 kali foto, satu kali foto tanpa menentukan jalur terbang, itu kalau istilahnya kami itu rapid access saja. Jadi kita cuma mau lihat ada apa di satu hamparan itu. Adakah mangrove, adakah di rawa, atau adakah gambut di sekitar situ, untuk melihat rapid, untuk penilaian cepat saja. Jadi tidak bisa dijadikan apa istilahnya produk pemetaan. Oke, jadi tidak ada koreksinya itu ya Pak ya, Pak Andri? Tidak ada metode untuk koreksi. Ada sudut. Untuk metode untuk koreksi ya, metode koreksi, masalahnya dia cuma 1 kali pengambilan. Kalau bisa, mungkin yang tadi saya bilang, bisa beberapa foto dari semua sisi, artinya dia saling melengkapi. Kalau misalnya cuma dari satu angle, misalnya dari selatan saja memotret dengan sudut 80 derajat atau 70 derajat, itu tidak bisa menurut saya. Karena kita tidak punya perspektif dari arah utara. Tapi kalau diambil selatan ambil, utara ambil, si timur sama barat ambil, artinya mereka saling melengkapi melengkapi sudut pandang, sudut gambar. Jadi itu bisa dikoreksi ketika itu. Tapi kalau satu kayaknya saya belum, mungkin di stretch bisa menggunakan Photoshop atau yang aplikasi untuk itu mungkin bisa, tapi saya tidak menyarankan untuk jadi bahan pemetaan, produk pemetaan. Oke, bagaimana Pak Zakir? Oke, ya. Terima kasih. Kemudian kembali ke Bu Nurul Poltes tadi. Bertanya soal apakah GCP untuk perekaman di perairan sama dengan GCP yang di darat? Kali langsung GCP sama. Ya, GCP sama persis apa yang dilakukan di darat sama di perairan. Kenapa? Karena fungsi GCP kan bukan berdasar output yang mau dihasilkan, tapi lebih kepada ada ketelitian yang harus dijaga. Seperti itu. Jadi kalau mungkin maksudnya Ibu penempatannya di mana kalau di perairan? Pasti jangan di air, sama seperti drone. Jangan on-point di air. Saya GPS geodetik itu cukup mahal, sewanya saja bisa 2 jutaan. Jadi kalau taruh di air, kemungkinan bisa rusak. Jadi kalau misalnya di pelabuhan, mungkin bisa dimanfaatkan jetty-nya atau breakwater-nya atau apapun yang menonjol menjorok ke arah laut, mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau di yang tidak ada jetty-nya, usahakan yang penting dia di tempat yang luas, tempat yang lapang, nggak luas tapi lapang, seperti itu. Oke, bagaimana dengan Ibu Nurul? Apa sudah? Ibu Nurul Fatimah. Sudah terjawab apa pertanyaannya?
Menurut kayaknya nggak ada di sini. Sudah Pak, sudah. Ada itu. Oh ya. Iya, iya. Sinyal Pak, sinyal Pak, sinyal. Kemudian Firman Farid, oh ya, pada partisipan juga untuk mohon dibaca petunjuk, dibiasakan untuk bertanya nanti dari siapa nama dan asalnya. Ya, kita lanjut ke Pak Firman Farid Musoni. Ini enggak tahu dari mana. Bertanya tentang settingan untuk PX4D yang paling ideal untuk lokasi pemukiman dan perkantoran. Bagaimana Pak Firman, bisa enggak? Ya. Setting, mungkin Jadi mungkin dibantu ininya maksudnya apa gimana? Gini Pak, maksudnya untuk kalau lokasi pemukiman atau gedung dengan perairan, untuk setting di PX4D ini apa sama? Settingnya setahu saya sama, cuma kalau di perairan tadi saya kan fokus karena temanya kita ini fokus ke perairan untuk pemanfaatan di perairan, jadi ada beberapa hal yang perlu direncanakan lebih matang dibanding di wilayah perkotaan. Kenapa? Karena di wilayah perkotaan quadcopter hampir bisa mendarat di mana saja. Kenapa? Karena di atap rumah yang penting bukan seng miring begini itu bisa, di atap rumah yang ada terasnya di atas, di jalan juga bisa. Karena quadcopter multirotor ini ya lebih fleksibel. Nah, kalau bukan settingan sebenarnya, kalau di perkotaan mungkin lebih ke penggunaan jenis WAF-nya atau drone-nya. Kalau di perkotaan saya tidak menyarankan, apalagi untuk cakupan wilayah yang tidak terlalu besar, saya tidak menyarankan untuk menggunakan fixed wing, cukup gunakan multirotor atau quadcopter seperti DJI Phantom atau DJI Mavic. Kalau pengaturannya sama, overlapnya juga sama, kalau mau dijadikan produk regulasi pemerintah juga sama karena harus mengikut kepada si BIG gitu. Yang 60 sampai 70% itu tadi ya Pak? Iya. Jadi silakan ada peraturannya saya sampaikan tadi di peraturan BIG nomor 1 tahun 2020. Oke. Thank you Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Firman. Sampai ini tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan. Saya pikir ini sudah tangkap semua materi. Ya, Pak, masih saya buka lagi sesi, masih boleh dibuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan terakhir, Pak Andri, Bung Andri, gimana? Masih bisa ya? Ya, silakan. Kepada partisipan untuk kami membuka 3 pertanyaan lagi, silakan menulis nama, asalnya, kemudian pertanyaannya. Izin bertanya, Pak Moderator. Ya, silakan. Dari mana Pak Aksan? Pak Aksan. Ya, terima kasih, Moderator. Saya Aksan dari Bulu Forest. Tadi saya mendapat tambahan informasi dari pemateri, katanya jika ada instruksi untuk mengupdate drone itu sebaiknya diupdate. Namun ini sangat berbeda dengan kasus yang pernah saya dapatkan. Kebetulan teman ini adalah salah satu orang yang lebih banyak bermain di wilayah reparasi drone. Jadi misalnya dia menyarankan untuk membatasi update drone itu, Pak. Karena biasanya, misalnya kita punya Phantom 3 dan kita update, ternyata itu sudah untuk Phantom 4 Pro, itu biasanya akan mengganggu kinerja drone. Itu alasan mereka mengatakan seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama, Pak Andri. Yang kedua, tadi saya juga untuk GCP ada Aeropoint. Saya pernah menggunakan Aeropoint. Itu memang lumayan membantu. Cuma yang saya bingungkan ketika kita menggunakan Aeropoint atau propeller itu, apakah data masing-masing Aeropoint itu sudah saling terikat di antara satu Aeropoint ke Aeropoint yang lainnya. Karena kan biasanya untuk pemetaan kita biasa pakai sampai 6 Aeropoint. Mohon
masukan dan mohon hidayahnya Pak Andri. Oke, yang pertama takutnya settingan atau update firmware untuk Phantom 3 itu Phantom 4 itu diinstal oleh si Phantom 3. Kalau menurut saya sih itu kayaknya tidak mungkin. Allah alam, saya mungkin masih awam, tapi setahu saya itu agak susah untuk terjadi karena aplikasi untuk Phantom 3 setahu saya berbeda dengan aplikasi untuk Phantom 4. Phantom 3 itu hanya DJI Go, kalau untuk Phantom 4 itu DJI Go 4, dan setahu saya itu berbeda aplikasinya di Play Store maupun di iOS Store. Apple Store. Jadi kalau update firmware karena dia beda aplikasi, otomatis seharusnya protap sama firmware yang diupdate pun berbeda. Seharusnya ya, tapi karena saya juga tidak pernah berhubungan dengan orang DJI-nya langsung, jadi saya cuma bisa jawab itu. Terus untuk AeroPoint, saya belum pernah menggunakan, makanya tadi saya bilang kayaknya lebih banyak yang tahu dari saya, di teman-teman semua ini seluruh Indonesia. Belum pernah menggunakan AeroPoint, saya hanya membaca di awal-awal dan baru rencana mau coba membeli, cuman karena corona ini banyak proyek yang terhalang, jadi tidak bisa kita berandai-andai lagi. Mungkin Bapak Aksan yang bisa menjelaskan pengalamannya terkait penggunaan AeroPoint itu, karena saya sebenarnya pengen tahu apakah penggunaan AeroPoint itu justru mempersimpel kita dari kalau dari kapasitas ya, karena dia ukurannya kecil, tapi ketika menggunakan mengolah datanya tidak seribet GCP seperti itu, justru saya sebenarnya yang harus bertanya sama yang sudah. Baik, cuma itu yang bisa saya tanggapi, Pak Moderator. Oke, bagaimana Bung Aksan? Terima kasih Pak Andri, cukup membantu, insya Allah. Kenapa tidak dijawab? Iya, saya lagi terkesima dengan video-video dari Bapak Ilo untuk materi selanjutnya. Terima kasih Pak Andri. Oh ya. Oke, Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada lagi. Hari ini berbeda dengan hari kemarin. Kalau hari kemarin banyak yang bertanya, khusus oleh kaum perempuan yang banyak bertanya soal hari kemarin. Hari ini kebanyakan laki-laki malah berganti. Saya curiga tidak ada yang tangkap yang barangkali ini karena saya bawakan. Lebih banyak soal teknis. Mudah-mudahan bukan karena putus-putus ya. Saya minta maaf, jaringan di sini saya tidak bisa berbuat banyak. Hal yang teknis saya pikir itu memang perlu beberapa kali percobaan dan banyak kali latihan, berbeda dengan hari-hari. Ya, itulah kenapa di terakhir saya kasih pesan try dan coba terus. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, perlu praktek lapang ini barangkali Pak Cindung. Siapa ya? Pak Musakir. Ya, barangkali nanti kalau ada waktu seharusnya kita organize gitu di Makassar gitu dan sekitarnya mungkin ya. Seharusnya untuk kegiatan ini memang kita di lapangan, sehingga tidak perlu ada video orang pakai helm tadi dengan APD sebagainya. Tapi karena ya kita tidak bisa bersua, terus ada banyak dari luar daerah juga, jadi mudah-mudahan untuk itu bisa mengakomodir. Terus kalau ada drone silakan coba sendiri di rumah. Kalau tidak ada pakai simulator. Kalau drone kecil bisa enggak pakai Spark? Setahu saya Spark belum bisa untuk melakukan pemetaan. Kemarin sudah dicoba sama ada salah satu tenaga ahli di KKP. Jadi dia coba, yang sekarang sudah jadi dosen di ITERA, dia coba menggunakan DJI Spark untuk foto udara menggunakan fixed coordinate, ternyata tidak bisa. Apa kendalanya? Tapi nggak tahu kalau sudah ada update, saya kurang tahu apakah belum masuk ke, karena saat itu DJI Spark baru keluar,
Jadi lagi hype-nya, jadi orang langsung beli, dan mungkin belum ada update atau pembaruan sistem dari Pix 4D untuk mengakomodir produk baru dari DJI seperti itu. Oke, iya baru saya mau coba ya, terpaksa beli drone baru ini kalau begini. Silahkan coba dulu, tidak usah beli drone baru dulu, coba saja dulu Pak Sagir. Siapa tahu sekarang sudah bisa. Kalau tidak bisa pasti dia bilang tidak bisa. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih banyak. Saya pikir sudah tidak ada yang bertanya lagi. Barangkali apa yang tadi telah disampaikan Bapak Gandri itu lebih banyak soal mengenai ke teknis. Jadi kemampuan penggunaan pemanfaatan drone itu sendiri itu memang perlu banyak latihan jam terbang yang diperlukan. Bagaimana untuk membuat ya kemudian diaplikasikan ke pembuatan peta dan lain sebagainya. Oke, saya pikir seperti itu. Sebelum kita mengakhiri diskusi pelatihan ini, karena Bung Aksan tadi sudah bertanya, barangkali Bung Aksan bisa men-sharing hasil dari Menti. Silakan Bung Aksan, bisa di-share screen ke post test sebelumnya. Halo? Bung Aksan? Ya Pak, ya tahan dulu Pak. Bisa di-share post test sebelumnya. Izin Pak, izin sebentar Pak ya. Ya, dari pertanyaan tentang satu kata aplikasi pemetaan yang pernah Anda pergunakan. Lebih banyak orang, teman-teman semua, Bapak Ibu semua menjawab tentang ArcGIS, QGIS, AirMapper. Ternyata orang yang lebih, teman-teman peserta partisipan di sini lebih familiar dengan ArcGIS, QGIS, dan ENVI di sini dari hasil pertanyaan ini. Ini pretest ya, Bung Aksan ya? Iya, betul Pak. Oke, sekarang kemudian apa boleh kita lanjut ke post test terakhir? Silakan Pak. Apa sudah ada yang mengisi Bapak Ibu? Ada kirim di privat Pak. Oke. Mungkin dikirim dulu ke peserta Pak. Kemudian untuk tes terakhir post test untuk kami untuk bisa mengukur sejauh mana materi yang kami berikan dan sejauh mana Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang telah disampaikan. Saya bisa berwaktu selama 5 menit ya untuk mengisi. Silahkan.
Ada yang menjawab putus-putus. Banyak yang menjawab putus-putus. Sepanjang ini ya, sepanjang materi ya putus-putus. Ya, tidak sepanjang. Sependek saja Pak Bung Andre. Maksudnya jangan sampai lebih dari 50%. Semuanya putus-putus. Kenapa bisik-bisik? Apa suara saya kurang jelas? Apa Bu Dela sama Ibu Dwi Fajriati Inaku? Kenapa bisik-bisik? Sama-sama Bang Dika. Tidak ada yang menjawab putus-putus. Saya harus belajar dari Bang Dika ya. Seberangkali saya harus lepas hands free. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti kami akan mengirimkan file data hasil pemotretan di Pulau Lumu-Lumu. Nanti tim penyelenggara akan mengirimkan ke email masing-masing data tersebut agar besok kita bisa mempraktikkan langsung pembuatan penjahitan setiap gambar yang telah direkam itu. Nanti akan dikirimkan oleh panitia ya. Sudah 37 orang yang menjawab satu kata yang Anda ingat untuk materi hari ini. Drone, PX4D, GCP, putus-putus. Pak Moderator, apakah ada aplikasi yang harus kami install untuk buat besok, Pak Moderator? Hari pertama kemarin saya pikir sudah telah diberikan tugas untuk menginstal aplikasi ya? Cuma untuk aplikasi di handphone, untuk di PC ada ya? Mengenai informasi lebih lanjut akan diinformasikan, dihubungi langsung panitia karena ternyata tidak semua dari barangkali ada sedikit tugas yang diberikan kepada panitia kemarin dan kemudian itu tidak dipenuhi oleh beberapa peserta sampai hari ini. Namun kami masih memberikan kesempatan untuk masuk mengikuti. Tapi itu saya pikir itu akan berdampak dengan sertifikat yang akan diberikan. Sertifikat yang akan diberikan adalah kepada orang-orang yang telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kepanitiaan. Terima kasih informasinya, Pak Moderator. Ya, sangat bisa, Ibu Adelia. Jadi ada banyak, tadi saya tidak sempat singgung, tapi kemarin kayaknya disinggung sama Pak Agus, itu untuk PX4D Mapper ada banyak aplikasi alternatif, Agisoft. Cuman kan kenapa kita membawakan PX4D Mapper, PX4D dan nantinya ke PX4D Mapper itu karena ini sangat mudah, bukan sangat mudah sih, lebih mudah untuk orang-orang yang benar-benar baru atau bukan basic di GIS. Tapi kalau untuk yang sudah basic, sepertinya sudah paham ya. Oke. Saya pikir Pak Aksan sudah ya? Sudah di hasil dari mentinya Pak Aksan? Sudah, Pak. Oke, kita terima. Pikir tidak ada lagi yang masih ada yang mau ditambahkan Pak Bung Andri? Mungkin selamat menanti buka puasa.
Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah sudah. Masih ada pertanyaan satu. Berapa sekali ditanya ya Pak Moderator ya? Satu kali terakhir. Dari Riansyah, Ocol. Aplikasi simulator. Apakah simulator? Tadi ada yang saya rekomendasikan, ada 3. Yang paling sering itu saya pakai simulator apa yang ada 2017-nya, yang paling lumayan. Namanya 3D Drone Flight Simulator 2017, itu yang paling sering saya pakai kalau lagi ya anggap saja lagi main game. Terus ada Sky Viper, itu mungkin lebih ke grafisnya lebih ke anak-anak. Bukan, yang Quadcopter FX Simulator ya. Grafisnya lebih ke agak cabi-cabi gitu. Oke, bagaimana? Sudah. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat ininya sharing ini kita berikan, nambah ilmu. Jangan lupa mencoba terus dan belajar terus, karena ilmu-ilmu seperti ini semakin lama tidak digunakan semakin lupa. Oke, ada pesan dari panitia penyelenggara untuk teman-teman yang telah registrasi mendaftar untuk membuat resume hari ini seperti pada tugas sebelumnya, dan menginstal aplikasi nanti yang akan dikirimkan oleh teman-teman panitia. Kemudian mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan kami mengabsen Bapak Ibu, mohon semuanya mengaktifkan video agar kami bisa mengabsen Bapak Ibu semua untuk kameranya. Oke, silakan teman-teman. Luar biasa semangatnya, ada yang lagi di jalan. Iya, luar biasa. Bukan, jangan ini. Iya, saya. Terima kasih Pak materi. Baik, kerapuk. Bagaimana teman-teman ini? Apa-apa buka ini Pak Cindung. Silakan untuk memudahkan kami mengabsen, mengidentifikasi para partisipan, kami memohon untuk partisipan mengaktifkan kameranya untuk kami jadikan bahas kami, laporan kami. Wah, semangatnya, ada yang baru selesai sholat langsung ikut, belum sempat ganti jilbab, belum sempat buka mukena langsung ikut. Halo. Sudah ya teman-teman panitia? Gimana? Oke. Tahan. Aduh Den. Sudah? Gimana panitia? Sudah selesai. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Bung Andri yang hari ini sangat luar biasa membawakan materi meskipun lagi berada di tempat yang masih tidak mau dia sebutkan. Semoga orang yang dia jaga sehat dan lekas pulih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.